Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Siva Friends, Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Siva Friends, bagi Siva Friends yang saat ini sedang berjuang melawan kecemasan sendirian atau yang masih berpura-pura bahwa saya ini baik-baik saja atau juga hanya ingin bernafas lebih lega, mungkin episode Psikologi Populer hari ini sangat tepat atau sangat cocok untuk Anda karena hari ini kita akan membahas suatu gangguan psikologis yang sedang marak di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja kita akan berbincang dengan narasumber kita, seorang profesional yaitu psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Telah hadir Mbak Syarifah Musnah Usman Alkap, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat datang Mbak Nina di TVRI Sumatera Selatan. Apa kabarnya hari ini Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, lancar perjalanan ke sini Mbak? Oh, lancar, alhamdulillah. Lancar, ya, alhamdulillah. Walaupun Tidak sedikit ada halangan. hujan. Oke, sedikit hujan, tapi tidak menghalangi Mbak Nina untuk semangat ya ke TVRI Sumatera Selatan ya. Oke, sebelumnya juga kami ingin mengajak untuk Siva Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga bisa ke WhatsApp ke 082311981790. Oke Mbak Nina, Ya, Bu. hampir lupa Mbak Nina ya panggilannya ya. Mbak, betul. ini gangguan psikologis Ya, betul. yang kita bahas hari ini yaitu adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Pertama mungkin kita pengen tahu dulu gimana sih atau apa sih definisi dari gangguan psikologis kecemasan ini. Apakah sama dengan kecemasan biasa nih Mbak Nina atau memang ada definisinya lebih kompleks lagi terkait dengan gangguan psikologis kecemasan ini? Baik, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Ribda. Ya, gangguan kecemasan ini adalah gangguan di mana seseorang itu merasa kecemasan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan dalam dirinya. Jadi ia merasa setiap tindakan yang lakukan itu dia tidak pede begitu. Jadi dia itu tidak pede, tidak yakin. Nah, jadi ada keraguan-raguan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, dan hal ini akan menjadi satu gangguan apabila berlangsung secara terus-menerus dan dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, apabila sesuatu itu sudah dia selalu cemas dengan dirinya, setiap ingin melakukan suatu tindakan, cemas, khawatir, ragu-ragu, terus tidak pede, tidak yakin dengan dirinya sendiri, tidak yakin dengan orang di sekitarnya. Nah, itu yang namanya gangguan kecemasan. Dia merasa tidak yakin, dia merasa cemas, khawatir. Nah, ini terjadi secara terus-menerus, dan apabila sampai mengganggu emosi, membuat dia menjadi emosinya tidak stabil, sampai ia tidak bisa mengatur emosinya dan mengganggu kegiatan sehari-hari, maka ini dapat dikatakan gangguan kecemasan begitu. Nah, gangguan kecemasan ini juga ada kriterianya, ada tipe-tipenya, ada sedang, ringan, dan berat. Dan ada juga banyak-banyak jenisnya, begitu Mbak. Tidak semua gangguan itu sama. Jadi tidak semua gangguan kecemasan itu disebut gangguan kecemasan semua. Ada macam-macamnya begitu. Jadi kalau misalnya kita kan misalnya ya Mbak ya mau ujian atau mau ada tantangan lebih lagi terus merasa cemas. Nah, itu tuh wajar atau sudah masuk ke gangguan kecemasan sih Mbak? Nah, selama si individu ini dapat mengatasi dirinya, ia masih dapat mengatasi emosinya, dapat mengontrol, itu masih bisa dikatakan normal. Namun apabila ia tidak mampu, dia sudah tidak mampu lagi mengatasinya, dan dia tidak mampu untuk mengatur emosi, misalnya tidak dapat mengatur emosinya, dia mungkin bisa sampai sulit tidur, mikir terus, dia mungkin misalnya sulit tidur, dan dia mungkin misalnya mengganggu orang lain, marah dengan orang sekitarnya tanpa sebab. Nah, itu mungkin sudah dikatakan gangguan. Dan dapat dikatakan gangguan juga apabila gangguan tersebut dialami secara terus-menerus selama kurang lagi 6 bulan. Namun kalau kurang dari waktu itu,
belum dikatakan gangguan, dan dapat dikatakan gangguan kalau sudah diadakan pemeriksaan secara psikologis dan secara medis juga begitu, Mbak. Oke, jadi sekarang tuh banyak yang mengklaim dirinya tuh gangguan cemas nih Mbak Ya, Nina ya. Berarti kalau memang kita klaim diri kita sendiri itu nggak boleh ya Mbak ya ya. Berarti betul. memang kita harus bisa mengklaim diri kita gangguan kecemasan itu kalau sudah ada diagnosis dari psikolog atau psikiater ya Mbak begitu Nina ya. ya. Oke, balik lagi tadi kalau misalnya kita selama 6 bulan itu merasakan gangguan, merasakan tadi ya kecemasan yang bertubi-tubi gitu selama 6 bulan itu mungkin bisa dikatakan gangguan kecemasan. Tapi Iya. balik lagi harus ada asesmen dari Iya. profesional. Iya, betul. Oke, Ah. nah itu ya harus dicatat ya Sipo Friends ya, bahwa memang harus ada diagnosis dari profesional dulu baru kita bisa betul. mengklaim diri kita kena gangguan kecemasan. betul. Gitu. Oke Mbak Nina, kalau misalnya dari fenomena yang ada ya Mbak ya di lapangan nih yang Mbak Nina temui nih sehari-hari gitu ya, mungkin ada klien atau pasien yang datang, biasanya tuh ciri-ciri awalnya apa sih Mbak? Misalnya akhirnya terdiagnosa itu adalah gangguan kecemasan, apakah biasa kan sekarang anak-anak muda sekarang asam lambung ya Mbak ya, jadi iya. jadi alasan tuh asam lambung akhirnya ke psikolog nih. Iya, Nah itu betul. biasanya apakah ada hubungannya atau biasa ada ciri-ciri lainnya Mbak Nina? Oh iya, ya ada hubungannya. Jadi gangguan psikologis ini berpengaruh terhadap gangguan biologisnya. Jadi karena kecemasan yang ia alami itu dapat berpengaruh kepada fisiknya. Dia menjadi sesak. Ada memang seperti itu. Jadi karena dia mungkin karena sering nangis, tidak bisa mengatur emosinya, akhirnya hormon kan kerja hormon juga terganggu. Nah, kerja hormon terganggu artinya kerja organ tubuh juga terganggu. Jadi bisa memang itu ada pengaruh, itu adalah salah satu penyebabnya. Jadi gangguan kecemasan itu bisa menyebabkan orang itu menjadi gangguan lambung, sesak, karena itu mengganggu sistem organ tubuh. Jadi biasanya pasien yang datang itu dia sulit mengatur emosi, dia sulit mengontrol dirinya. Ya, jadi kadang ia tiba-tiba marah tanpa sebab, terus tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena kecemasan yang ia alami. Jadi bisa stagnan, jadi begitu. Dia bisa diam aja seharian tanpa melakukan apa-apa itu. Nah, padahal banyak waktu sudah terbuang. Jadi dalam waktu 1 hari dia sudah merasa dirinya sudah tidak bermanfaat dan tidak bermakna. Nah, dia menjadi orang yang tidak berguna, tidak punya kepercayaan diri. Nah, itu yang sering terjadi dalam psikis suatu individu yang merasa dirinya yang mengalami gangguan kecemasan. Begitu, Mbak. Oke, tadi sebenarnya di belakang tadi kita sempat ngobrol ya Mbak ya terkait dengan pengalaman Mbak Nina. Ada pasien datang itu malah dari permasalahan KDRT dulu ya Mbak ya? Iya betul. Nah itu seperti apa Mbak? Ya biasanya kan karena karena KDRT mungkin karena ya trauma KDRT karena ada perlakuan yang kurang baik dari suami atau mertua seperti itu. Ya jadi dia merasa cemas. Setiap apa yang ia lakukan di rumah, dia selalu merasa cemas, ini betul atau enggak apa yang saya lakukan. Nah, karena kecemasan itu akhirnya karena berlangsung terus menerus, akhirnya ia terpikir terus. Jadi ia merasa tidak pernah pede dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah yakin ini apakah yang saya itu lakukan ini benar atau enggak. Jadi dia pun tidak meyakini dirinya dengan kemampuannya tuh, dia juga tidak yakin begitu. Jadi setiap apa yang ingin dilakukan takutnya menjadi suatu kesalahan. Nah, takutnya tadi setiap orang yang gangguan kecemasan dia merasa dirinya saya takut nanti terjadi hal-hal yang seperti ini, saya takutnya. Nah, itu setiap orang gangguan kecemasan rata-rata dia pada takutnya saya nanti segini loh, Pak. Takutnya saya dia menakutkan sesuatu yang belum terjadi. Dia menakutkan sesuatu, mengkhawatirkan kadang sesuatu yang belum tentu terjadi, namun ia sudah terpikir bakal terjadi ini. Nah, itu yang mengganggu pola pikirnya. Pola pikir terganggu, emosinya dia terganggu. Akhirnya ia mengganggu aktivitas, dia tidak bisa tidur karena memikirkan satu hal yang kadang menurut orang lain itu biasa, tapi bagi dirinya itu
mengganggu begitu, bagi dirinya ini hal yang mengganjal begitu. Atau bisa dikatakan kalau misalnya bahasa anak sekarang overthinking ya, Ya, Mbak Nina betul ya. betul. Bingung atau takut dengan pikirannya sendiri Iya, gitu ya, overthinking, apalagi malam-malam nih ya, waktu yang tepat untuk overthinking ya Mbak Nina ya. Nah itu sebenarnya harus bisa diminimalisir atau dikurangi ya Mbak? Iya benar, Nina harus ya? bisa dikurangi karena kalau dilanjutkan dan tidak diatasi, gangguan ini kan bisa bisa berakibat Berdampak fatal, ya bisa lagi gitu berhalusinasi, bisa sampai depresi begitu Mbak. Oke, nanti kita akan bahas juga terkait dengan dampaknya itu apa gitu ya Mbak Iya, Nina ya. Nah tapi sekarang tadi kan di awal saya pembuka ya Mbak ya, terkait dengan gangguan psikologis kecemasan ini sedang banyak nih, sedang marak nih. Apakah itu memang statement yang benar nih Mbak Nina ya? Memang sekarang tuh masyarakat Indonesia tuh paling seringnya atau yang didapatkan oleh Mbak Nina ya, memang sekarang banyak yang dimulai dari gangguan kecemasan ini, Mbak Nina. Benar nggak? Iya betul. Jadi gangguan kecemasan itu ya karena jadi begini loh Mbak, karena ia tidak yakin, jadi menyebabkan orang itu menjadi kurang percaya diri. Jadi kan bisa mengakibatkan tidak percaya diri artinya orang ini tidak ada semangat. Lama-lama dia beraktivitas juga terganggu. Nah seperti itu. Nah misalnya dalam lingkungan kerja juga, ia tidak yakin nih pekerja. Kadang pekerjaan yang dilakukan juga tidak sempurna karena tidak pede, tidak yakin dengan apa ya. Dia tidak bisa bertindak sesuai dengan dia tidak bisa bertindak karena keyakinan ya. Orang kalau bertindak sesuai dengan yakin saya bisa, dia pasti akan maju terus. Tapi kalau tidak yakin, dia akan stagnan. Jadi lebih baik jalan di tempat begitu. Jadi maju untuk sukses itu sulit, ya begitu. Oke, jadi akibatnya salah satunya itu adalah mereka itu kurang percaya diri dan jadinya stagnan atau berjalan di tempat aja, tidak berkembang lebih luas sulit lagi ya untuk Mbak berkembang ya? bagi yang ada gejala-gejala seperti itu. Oke, tapi saya juga mau tanya nih Mbak, gangguan kecemasan kan katanya nih ada beberapa tipe ya Mbak ya? Ya betul. Nah itu apa saja sih Mbak? Misalnya ini apakah gangguan kecemasan ini adalah bungkusannya memang umum gitu ya, tapi di dalamnya itu ada banyak lagi atau seperti apa Mbak Nina? Jadi gangguan kecemasan itu ada macamnya banyak. Ada satu gangguan secara umum ya, ada gangguan kecemasan umum GAD yang sering anxiety disorder. Dua, gangguan panik, satu lagi gangguan kecemasan sosial, dan satu lagi ada gangguan fobia. Nah, fobia itu juga masuk gangguan kecemasan. Lalu gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial ini di mana seseorang itu sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Biasanya dia tidak bisa di tempat orang ramai. Dia salah satu tipe yang introvert. Jadi dia lebih nyaman sendiri. Walaupun dia di tempat ramai, dia tetap merasa dirinya sendiri. Ada kan yang dulu juga ada lagunya, merasa sepi walaupun diramai ada sini. Nah, itu ada kan karena kegalauan, kecemasan kan. Nah, itu. Nah, tapi kalau itu terjadi terus-menerus, nah itu jadi gangguan. Nah, betul. Oke Mbak, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya terkait tadi fobia atau tipe-tipe yang lain tadi. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety disorder bersama dengan anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Masih ada Mbak Syarifah Musna Usman Alkap SPSI MPSI Psikolo, dan tentunya juga kami masih mengajak untuk Friends dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau ke WhatsApp ke 08
0823 1198 1790. Mumpung ada psikolognya di sini ya, ingin bertanya, mungkin lagi merasa kayak cemas terus-menerus ya Mbak ya, bisa langsung konsultasi ini. Boleh. Gratis nih ya, selama hampir 1 jam ini gratis ya Mbak Nina ya. Oke Mbak Nina, tadi kita sudah terakhir membahas tentang tipe-tipe dari gangguan kecemasan. Nah, ini apakah memang gangguan kecemasan itu adalah rumahnya, payungnya, sehingga nanti bisa terkhususkan gitu ya, nanti ke fobia, nanti ke gangguan sosialnya, atau seperti apa sih Mbak mekanisme diagnosisnya itu? Ya, jadi gangguan kecemasan begitu. Jadi gangguan kecemasan itu ada kode setiap mendiagnosa itu ini dilihat dulu kriterianya apa. Apa yang kita asesmen dulu si pasien. Kita asesmen dulu apa sih apa yang ia keluhkan, keluhannya apa dulu, terus gejalanya apa yang ia keluhkan, apa yang dia rasakan selama ini itu seperti apa. Lalu baru dapat kita tentukan diagnosanya apakah dia hanya gangguan kecemasan umum, ataukah gangguan kecemasan sosial, ataukah gangguan kecemasan panik, ataukah gangguan kecemasan fobia tadi, begitu Mbak. Memang itu rumahnya, tapi lebih spesifiknya seperti itu, seperti apakah dilihat dulu, di asesmen dulu pasien ini, seperti apa sih dia, apa yang ia keluhkan selama ini, apa yang menjadi kriterianya itu, baru dapat dikatakan jenisnya seperti apa, begitu. Berarti di setiap jenis atau tipe gangguan kecemasan itu punya kriteria spesifiknya ya Mbak ya, betul, yang mengatakan bahwa ini lebih ke fobia, ini lebih ke gangguan kecemasan sosial atau yang lain sebagainya. Oke Mbak, kita beralih ke kalau misalnya kita bertanya usia. Iya. Sekarang kan memang sudah dari anak-anak kecil ya, sekarang sudah kadang itu memiliki gangguan psikologis nih Mbak ya. Tapi kalau terkait dengan gangguan kecemasan ini sendiri, biasa mayoritas itu yang dialami itu usia berapa Mbak? Macam-macam sih Mbak, tidak menyangkut usia, cuman ada anak-anak pun ada gangguan kecemasan. Nah, namun kasus yang saya alami rata-rata memang dewasa begitu kan. Nah, anak-anak dapat menjadi suatu penyebabnya, maksudnya terjadi tolak ukurnya si individu ini akan mengalami gangguan kecemasan apabila orang tua memberikan pola asuh yang salah terhadap anaknya. Nah, jadi pola asuh yang salah dapat mempengaruhi psikologis anak itu dewasa nanti, seperti itu. Jadi anak misalnya dimanja, tidak mandiri, ia tidak misalnya selalu diawasi, memang tidak diawasi sama orang tua yang memiliki kekhawatiran terhadap anaknya, itu akan berpengaruh. Si anak juga akan berpotensi memiliki gangguan kecemasan nantinya apabila hal ini dilakukan secara terus-menerus begitu. Jadi dapat juga terjadi untuk anak-anak itu. Dapat juga terjadi lansia. Nah, lansia itu memiliki tingkat kecemasan yang cukup tinggi, lansia, karena ia merasa dirinya kan sudah tua, sudah tidak bermakna lagi. Dia merasa dirinya ini hampa begitu. Jadi lansia dan para remaja itu memiliki potensi yang gangguan kecemasan yang cukup tinggi, begitu Mbak. Yang lansia karena kan kalau lansia, ia itu merasa umur sudah lanjut begitu kan, terus anak-anak sudah besar, sudah meninggalkan dia, dan dia sudah merasa dirinya itu tidak berfungsi. Nah, artinya dia sudah mencemaskan dirinya, saya ini seperti apa. Kalau orang tua lansia itu dapat berdampak kepada lebih lanjutnya menjadi demensia. Karena gangguan kecemasan yang berlanjut artinya dibiarkan tanpa ada pengawasan dan tanpa ada pengobatan dari psikolog atau tidak diterapi, maka lansia ini akan berakibat fatal dan bisa sampai demensia seperti itu. Arahnya gitu. Oke, jadi sebenarnya tidak terpaku dengan usia ya Mbak ya, dari anak-anak sampai lansia pun juga bisa mengalami, tapi mungkin yang lebih aware terhadap diri sendiri tadi dewasa tadi ya Mbak ya, sehingga yang banyak datang ke profesional itu biasanya itu dewasa gitu ya Mbak Nina ya. Ya betul, karena kalau remaja dewasa kan dia lebih banyak bertemu dengan orang
dia banyak bertemu dengan orang macam-macam jenis orang begitu. Nah, apalagi orang yang sudah menikah, dia sudah hidup dengan orang baru, misalnya baru yang awalnya dibesarkan oleh orang tua lalu menikah, dan nah itu ada kadang tidak cocok dengan suami atau memiliki suami yang tidak kurang kasih sayang atau memiliki suami yang kasar. Nah itu bisa menjadi faktor penyebabnya seseorang itu mengalami gangguan. Nah oke, tadi Mbak Nina terakhir mengatakan bahwa biasanya kayak suami kasar atau suami yang apa gitu ya Mbak ya. Kalau saya tanya, biasa yang paling banyak itu mengalami gangguan kecemasan itu wanita atau laki-laki? Nah kalau contohnya tadi kan kita menganggapnya mungkin wanita ya yang paling banyak, tapi benar nggak Mbak? Atau ada pandangan lain dari Mbak Nina? Kalau yang selama ini saya alami, kasus yang datang kepada saya itu rata-rata memang kebanyakan perempuan. Karena kan perempuan itu bermainnya dengan perasaan. Jadi kalau laki-laki itu dengan akal kan. Jadi kebanyakan memang perempuan karena perempuan ini perasaannya itu bermain. Dia akalnya nanti gitu kan, main perasaan dulu. Nah, jadi memang perasaan inilah yang tidak bisa diatur. Perasaan inilah yang tidak bisa mengatur emosi, ya itulah jadinya kecemasan begitu. Jadi akhirnya menjadi khawatir suami saya bisa selingkuh kah, suami memikirkan suami di luar, padahal belum tentu terjadi apa-apa dengan suaminya, tapi ya udah memikirkan karena mungkin ada faktor juga, mungkin karena ada faktor, mungkin karena ada kecurigaan. Nah orang yang memiliki kecurigaan yang tinggi, orang yang selalu merasa curiga itu berpotensi untuk mengalami gangguan kecemasan. Oke, jadi kalau dari kasus yang ditangani Mbak Nina memang perempuan ya Mbak ya, tapi mungkin kan di profesional lain mungkin bisa berbeda gitu betul. Ya. Oke Mbak Nina, kita beralih ke tadi sebenarnya di awal sudah saya singgung dikit ya Mbak ya terkait mungkin ciri-cirinya kalau datang ke psikolog itu seperti apa. Tapi kalau secara ilmunya nih Mbak, gejala dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder ini apa sih? Boleh. Jadi gejalanya itu emosinya tidak stabil, dia tidak bisa mengatur emosi. 1, 2, sulit tidur, merasa curiga, merasa cemas, tidak bisa mengatur diri, tidak percaya diri, merasa diri tidak bermakna. Nah itu salah satu di antara contoh gejala-gejalanya Mbak. Itu. Oke, kalau misalnya secara tadi kan juga Mbak Nini sempat menjelaskan ya Mbak ya terkait dengan gejala fisiknya juga sebenarnya. Selain mungkin asam lambung, biasanya pasien atau klien itu datangnya gejala fisiknya seperti apa Mbak Nina? Oh ya, jadi bukan gejala fisik, artinya itu penyebab akibat yang dampaknya yang diakibatkan oleh gangguan kecemasan. Contohnya aja orang yang penyakitnya misalnya karena cemas dia kadang bisa sesak nafas, karena sulit tidur akhirnya kan terganggu imunnya tuh. Karena dia sulit tidur, imun berkurang, artinya kan mengganggu organ lain. Jadi organ mengganggu sistem hormon. Nah itulah yang kadang mengganggu faktor psikisnya juga fisiknya terganggu. Jadi kadang ada orang yang biasanya mungkin sakit asma, dia sakit asma nih. Karena kekhawatirannya, karena dia selalu cemas, nanti kalau saya seperti ini nanti asma saya kambuh. Padahal itu belum tentu begitu kan. Biasanya seperti ini, kalau saya kena ini nanti asma saya kambuh. Tapi dia belum mencoba nih, kambuh ke asma kalau saya seperti ini begitu. Nah, harusnya dia harus yakin dulu, walaupun seperti ini saya harus melawan, rasa itu harus dilawan dulu. Misalnya orang asma kan biasanya takut sama debu tuh Mbak. Tapi debu yang seperti apa? Dia mungkin takut dengan keramaian, tinggal orang yang ramai kan mungkin dia takut sesak begitu kan. Nah, mungkin dia hindari dulu. Namun sebelum itu terjadi dia udah cemas duluan begitu. Nah, harusnya dia bisa melawan itu. Kalau orang sudah gangguan memang ya sudah merasa cemas dahulu. Nah, tapi yang masih belum ada gangguan ya masih bisa kita arahkan, harus meyakinkan diri, harus bisa melawan apa yang ada di dalam pikirannya itu. Jadi dia harus bisa mengatur pola pikirnya.
Itu ya susah ya, Iya, Mbak ya. harus bisa mengatur pola pikir yang tadi. Itu memang kalau memang merasa sudah susah gitu ya untuk mengatur pola pikirnya, carilah profesional ya Mbak ya. Betul. Betul ya, ke Benar, psikolog benar. atau ke psikiater Iya, gitu. Nah, terkait juga tadi pembahasan tentang dampak mungkin tadi dampak fisik atau gejala fisiknya Iya, ya betul, Mbak Nina ya. Kalau misalnya saya dengar gitu kan, ada juga tadi kan terkait dengan panic attack itu ya Mbak ya. Biasa panic attack itu kan juga menyerang fisik ya, kayak misalnya sesak napas atau memang kayak pusing. Nah itu kayak mana Mbak ceritanya tuh seperti apa? Ya betul. Jadi begitu dia panik, seperti ini ya. Kalau orang yang tidak pede, dia tampil di tempat umum dia nggak pede. Jadi dia bisa gemetar, bisa gemetaran, panas dingin. Nah panas dingin itu kan mengganggu tuh sistem organnya kan, akhirnya bisa pusing kepala bisa pusing, akhirnya bisa pingsan lah kalau bisa nggak bisa mengatur kan begitu, nggak bisa menahan diri kan. Orang yang gugup, misalnya orang gugup nih mau tes misalnya tes, bagi orang yang nggak ada gangguan dia bisa mengatur, bisa mengatur dengan saya harus seperti ini nih, saya harus siap dulu atau berdoa dulu atau seperti apa, akhirnya dia bisa tenang. Tapi kalau ada yang gangguan, dia butuh waktu nih untuk dirinya itu tenang begitu Mbak. Jadi dia udah panas dingin dulu, sebelum duduk udah panas dingin dulu, udah keringat udah mucur gitu. Akhirnya bisa sampai bolak-balik kamar mandi nih. Nah itu kan sampai bolak-balik kamar mandi, pipis dulu, kadang sampai yang BAK dulu, ya, itu akibat dari kecemasan tadi. Sebenarnya respon tubuh ya Mbak ya. Respon jadi, tubuhnya. Sebenarnya gangguan psikologis dan gangguan fisik itu memang saling berkaitan. Iya, benar. Oke Mbak, nanti kita akan bahas terkait dampaknya secara lebih komprehensif lagi ya Mbak Nina ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety disorder bersama dengan psikolog kita hari ini dari HIMSI Sumsel. Tentunya ada Mbak Syarifah Musna Usman Alkap SPSI MPSI Psikolog atau Mbak Nina ya dipanggilnya ya. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Siva Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini yang mungkin sedang mengalami kecemasan atau mungkin gelisah ya Mbak Nina ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga bisa ke WhatsApp ke 082311881790. Masih kami nantikan untuk telepon maupun WA dari Siva Friends. Oke Mbak Nina, tadi kan sebenarnya kita sudah sedikit-sedikit membahas tentang dampak dari gangguan kecemasan ini atau anxiety disorder ini ya Mbak ya. Tapi kalau secara lebih komprehensif lagi, secara lebih detail lagi nih Mbak Nina, apa saja sih sebenarnya dampak dari gangguan kecemasan itu Mbak? Iya, betul. Jadi dampak dari gangguan kecemasan ini fatal Mbak kalau seandainya gangguan ini berlanjut secara terus-menerus dan tidak ditangani. Jadi si individu yang mengalami gangguan apabila mengalami terus tidak ditangani terus dibiarkan saja akan berakibat fatal dengan gangguan mentalnya, psikisnya, gangguan dapat menjadi lama-kelamaan bisa depresi. Satu ya depresi ya. Depresi yang berkelanjutan bisa skizofrenia, kalau bagi lansia bisa demensia seperti itu. Awalnya cuma gangguan kepribadian juga bisa. Karakter dapat berubah kalau dia lama-lama merubah karakternya juga. Awalnya dia karena dia introvert akhirnya sulit untuk menyesuaikan diri, sulit untuk adaptasi dengan lingkungan seperti itu. Nah, jadi gangguan ini fatal sekali kalau seandainya dibiarkan dan tidak diatasi. Gitu. Jadi sebenarnya
walaupun ini sudah gangguan psikologis ya Mbak Nina ya, tapi juga bisa berdampak menjadi gangguan psikologis yang lain ya, Mbak ya? Bisa menjadi gangguan yang lebih serius kalau tidak ditangani segera. Jadi kalau memang sudah merasa ada yang tidak nyaman, tidak enak ya Mbak ya, dalam keseharian dan juga berlangsung lama tadi, segerakan untuk ke psikolog atau ke profesional. Salah satunya ke Mbak Nina. Nih, sekalian saya tanya nih Mbak ya, terkait dengan kalau misalnya si Friends mau untuk konsultasi lebih lanjut nih, mungkin yang tadi merasa cemas, stres gitu ya Mbak ya, bisa ke Mbak Nina. Kemana nih Mbak untuk mencari Mbak Nina ini? Iya, boleh saya prakteknya di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Setiap sore saya prakteknya Mbak, setiap dari jam 2 sampai jam 5 sore. Juga praktek di Biro Psikologi Hawara dan Biro Psikologi Limas. Silakan dihubungi, ada kok di webnya, dicari aja di Google. Kalau belum tahu, ditelepon aja bisa. Nah, Oke, bisa kalau mau ketemu sama saya di tempat itu. 3 tempat itu ya Mbak ya. Jadi tinggal dipilih aja mau ke rumah sakit atau ke 2 biro lainnya ya. Apakah harus janji temu dulu Mbak atau bisa langsung datang saja? Janji temu dulu karena saya sebetulnya tetapnya di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah begitu. Jadi kalau untuk yang di biro tidak terjadwal. Jadi kalau ada pasien boleh janji dulu, misalnya hari ini mau ke sana atau berapa jam lagi boleh dihubungin dulu adminnya. Nanti admin hubungin saya gitu. Berarti kalau jadi adakan appointment dulu sebelumnya. Janji temu dulu ya untuk Siva Friends yang mau bertemu dengan Mbak Nina. Nih jadwalnya sibuk nih ya, jadi harus janji temu dulu ya sebelumnya ya. Oke, Mbak Nina, kita lanjutkan lagi ya Mbak ya. Tadi sebenarnya di awal juga kita sudah mengatakan bahwa tadi kalau dari kasusnya Mbak Nina ya ada case KDRT dulu, akhirnya istrinya cemas gitu ya, akhirnya ke Mbak Nina gitu ya. Itu berarti salah satu penyebab gitu ya KDRT itu ya Mbak ya. Tapi apakah bisa jadi gangguan kecemasan ini juga mempengaruhi hubungan asmara ataupun hubungan pernikahan Mbak Nina? Oh iya. Bukan sebagai penyebab saja tapi juga sebagai dampak nih. Oh jelas, udah pasti berdampak dengan hubungan asmara kalau dia selalu merasa cemas dengan pacarnya atau dia selalu merasa cemas dengan suaminya begitu kan, akhirnya hubungan pernikahan itu kan jadi tidak harmonis. Apapun argumen yang dilontarkan kepada suami dia tidak pernah yakin, dia nggak pernah yakin dengan argumen orang gitu kan, dia tidak pernah yakin dengan dirinya saja, dia nggak yakin gimana dengan orang gitu kan, dia kan orang lain. Nah jadi jadi dia tidak pasti mengganggu, udah pasti dapat berpengaruh, sangat berpengaruh dengan kehidupan pernikahan. Jadi pernikahan itu bisa, kalau hubungan pacar mungkin jadi tidak harmonis, keluarga juga tidak harmonis begitu, dan dengan orang tua mungkin dengan saudara, jadi tidak bisa akur begitu Mbak. Nah, jadi ya sulit untuk mengatur hubungan dengan orang lain. Jadi makanya ciri-cirinya tadi, kriterianya tadi sudah mengganggu orang lain itu ya Mbak ya, bukan hanya mengganggu diri sendiri tapi sudah memang mengganggu orang di sekitar atau orang lain ya. Oke Mbak, tapi kalau misalnya gangguan kecemasan ini apakah bisa disebabkan atau juga bisa diturunkan nih Mbak? Disebabkan oleh misalnya orang tua kita atau juga bisa diturunkan nggak nanti ke anak kita? Nah, memang ada sih faktor yang menyebabkan adalah faktor genetik, betul memang ada. Namun faktor genetik itu ya memang sebetulnya pola asuh sih sebetulnya. Karena orang tua yang menerapkan pola asuh yang tidak tepat, nah si anak juga akan berjalan sesuai dengan pola asuh yang orang tua yang cemas, yang merasa selalu cemas, dia menerapkan pola asuh mungkin kan pasti tidak tepat terhadap anaknya. Nah, si anak ini mungkin, contoh nih Mbak ya. Si anak misalnya, jangan ke situ, nanti ada hantu. Nah, seperti itu kan, biasanya seperti itu. Seharusnya orang tua harus ngomong aja, ceritakan, katakannya lah sebenarnya kepada anak. Apa sih bahayanya nak kalau kamu ke sana? Anak katakan ya sebenarnya, jangan dibohongin. Nah, begitu. Nah, kadang orang tua menerapkan pola asuh yang kurang tepat, jadi menyebabkan anak menjadi trauma untuk melangkah, dia melangkah ke sini takut begitu Mbak, karena takut
takut dengan ini, takut dengan itu karena pola asuh orang tua tadi yang kurang tepat. Begitu. Memang orang tua rata-rata kan memang ingin sekali memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dia nggak mau anaknya bahaya, begitu kan. Namun kita harus menjelaskan kepada anak itu apa yang sebenarnya. Yang sebenarnya seperti ini. Jadi apa akibatnya, apa penyebabnya jikalau kau melakukan ini, inilah akibatnya seperti itu. Jadi kita harus lebih ceritakanlah kepada anak itu apa yang sebenarnya begitu. Jangan dikelabui, jangan nanti ada hantu gitu. Nah, jadi itu menjadi pola asuh yang salah yang akan berakibat berpotensi untuk menyebabkan gangguan di masa yang akan datang. Oke, jadi kalau misalnya secara biologis itu belum ini ya Mbak ya, belum tentu gitu ya. Tapi juga mungkin tadi secara pola asuhnya ya itu mungkin beresiko lebih besar memang ya kalau pola asuh dari orang tuanya memang kurang tepat gitu ya, di betul, awal. kalau pola ya. Oke nih Mbak Dina, saya juga mau tanya terkait dengan gangguan kecemasan ini sebenarnya bisa sembuh total atau tidak Mbak Nina? Kadang kan ada beberapa mungkin gangguan misalnya gangguan fisik atau gangguan psikologis juga tadi kan bisa dari biologis ya Mbak ya, memang genetik gitu. Nah akhirnya berdampak ke anaknya dan memang tidak bisa sembuh total gitu, harus minum obat rutin gitu. Kalau misalnya gangguan kecemasan ini apakah memang bisa disembuhkan secara total bersih atau seperti apa Mbak? Jadi kalau gangguan yang berat, dia udah misalnya di berat nih, gangguan kecemasan berat memang untuk sembuh itu bukan sulit, jadi butuh waktu yang cukup lama. Namun kalau yang masih ringan bisa diterapi sama psikolog atau tanpa. Kalau yang ringan itu tidak perlu dengan bantuan misalnya ke psikiater dulu untuk bantuan dikasih pengobatan dengan medis, dikasih bantuan obat begitu Mbak. Nah kalau sembuh total yang ringan ya bisa betulnya, selama dia bisa mengatur dirinya, pola pikirnya ya bisa lama-lama. Nah, dia harus hidup teratur, bisa mengolah emosi, ya sudah bisa normal, ya sudah nggak ada lagi gangguan begitu kan. Namun tapi kalau yang berat, yang harus butuh obat, ya dia bisa sembuh, namun obat itu tetap harus dikonsumsi begitu. Bagi yang namun tidak menutup kemungkinan bisa disembuhkan, tergantung dirinya sendiri. Dia mau punya tekad yang kuat untuk sembuh, untuk lepas dari obat, ya bisa. Kalau yang punya diri, mempunyai semangat, tekad yang kuat untuk sembuh, gitu, tetap bisa. Ya tetap yang menyembuhkan tetap Allah ya. Ya kita psikolog, psikiater itu hanya membantu pasien untuk mencapai suatu kesembuhan. Namun kesembuhan itu tetap Allah yang menentukan, Allah yang menyembuhkan, bukan kita ya. Kita membantu orang untuk mencapai, mengarahkan orang untuk bisa mencapai untuk menjadi sembuh. Tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala gitu Mbak. Dan harus ada memang kesadaran penuh gitu ya Mbak ya dari diri sendiri memang untuk menuju sembuh itu. Jadi harus ada konsistensi juga ya Mbak ya. Betul. Nah, terkait ini tadi kan juga bahas memang harus ada yang berat misalnya obat-obatan ya Mbak ya. Kalau yang berat berarti memang psikolog itu bekerja sama dengan psikiater untuk meresepkan obatnya gitu ya Mbak Nina ya. Betul. Jadi bagi yang depresi berat, dia memang harus butuh, depresi berat kan udah hampir saya udah mengalami, dia tidak bisa mengatur nih, bisa tantrum, bisa ngamuk gitu kan, dia tidak bisa lagi mengatur dirinya, memang dia harus ke psikiater dulu, dikasih obat untuk biar dia tuh sedikit lebih tenang begitu Mbak. Karena orang yang diterapi juga kalau misalnya dia belum bisa ditenang, nggak bisa juga diterapi begitu. Oke, jadi memang ada kerjasama dari psikiater dan psikolog gitu ya Mbak Nina. Ya, oke Mbak Nina, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima
kasih Sivo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai mengatasi gangguan kecemasan atau anxiety disorder bersama dengan Mbak Nina di sini atau Mbak Syarifah Musna Usman Alkap SPSI MPSI Psikolog dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sivo Friends yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 atau WhatsApp ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Nina, kita sudah di segmen terakhir, tentu saja kita harus mengedukasi untuk Sivo Friends ya. Mungkin kegiatan apa saja atau aktivitas apa saja ya Mbak Nina ya yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan kecemasan, Mbak. Oke. Bagi yang memiliki gangguan kecemasan, bagi yang ringan ataupun dia bisa mengatasinya dengan kegiatan sehari-hari sebetulnya Mbak bisa. Awalnya ya dengan komitmen dulu dengan diri sendiri ingin mengatasi gangguan yang saya miliki, kayak komitmen dulu. Jadi saya berkomitmen untuk sembuh, saya berkomitmen dulu untuk dan meyakinkan diri kalau saya ini bisa begitu. Nah, orang yang kecemasan kan ragu-ragu, saya belum tentu bisa begitu kan. Nah, jadi harus meyakinkan dulu diri kalau saya ini bisa. Nah, dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan rutin setiap hari. Jadi setiap kegiatan rutin sehari-hari itu kadang orang melepaskan pikiran yang berat begitu kan. Misalnya mengisi dengan waktu luang. Setiap waktu luang yang ada itu diisi begitu. Waktu luang yang tidak diisi itu kadang individu ini berpikir pola pikirnya kadang kemana-mana. Dia bisa berhalusinasi. Nah itu yang sering merenung, sering melamun. Nah bagi yang sering melamun dan sering merenungi nasib, padahal sebetulnya apapun nasib ini takdir ya kan, kita sendiri yang menentukan. Nah, artinya kadang orang merenung, sering melamun. Nah, itu jangan sampai terjadi dan ya harus berkomitmen mengisilah waktu-waktu luang dalam kesehariannya itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan melakukan sesuatu yang rutin setiap hari. Jadi dia ada tujuan. Setiap hari dia ada tujuan. Hari ini saya mau apa? Saya harus misalnya saya sholat tepat waktu begitu kan, bagi orang muslim. Sholat tepat waktu, khusyuk dalam sholat, terus mau ngaji nih satu hari itu satu juz begitu kan. Nah dia ada tujuan. Nah jadi dengan kesibukan dia hampir tidak ada, dengan kesibukan dan konsentrasi fokus dalam satu kegiatan itu dapat menghilangkan sedikit mengurangi kecemasannya begitu. Jadi dia lama-lama kan tidak punya pikiran yang menjadi gangguannya, yang menjadi pokok pikirannya, yang mengganggu pikirannya itu lama-lama kan bisa diatasi. Oh rupanya pikiran ini pun tidak begitu mengganggu begitu saya melakukan aktivitas lain begitu. Contohnya misalnya sholat tepat waktu, bagi orang muslim itu kan sholat tepat waktu itu sangat membantu untuk mengganggu orang itu, untuk mengganggu orang yang gangguan kecemasan sangat membantu. Karena dengan sholat itu dapat mengurangi emosi. Orang yang emosi dapat reda dengan sholat. Kenapa? Karena setiap kita sholat kan kita wudu dulu. Setiap wudu itu disiram air wudu itu langsung adem. Nah, jadi emosi gangguan kecemasan itu kan salah satu cirinya kan emosi yang tidak stabil. Jadi setiap kita wudu dengan benar dan baik itu emosi bisa meredakan emosi Mbak, bisa meredakan. Nah dengan sholat itu khusyuk kan, dengan sholat yang khusyuk itu dapat mengatur kita untuk berlaku secara teratur. Setelah sholat kan sudah tenang begitu. Nah dengan duduk rapi, dengan bermunajat kepada Allah, minta karena segala sesuatu itu yang menentukan ya Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Jadi kita menyerahkan diri kita, menyerahkan dan berdoa minta sama Allah dengan apapun yang terbaik untuk diri kita. Itu kan artinya kita memiliki zat yang lebih besar yang tidak
yang bisa melindungi kita begitu. Jadi sholat itu dapat berpengaruh sekali, sangat untuk orang yang gangguan kecemasan ini, sangat bagi orang muslim. Tapi bagi orang yang non muslim mungkin dia ada cara lain, mungkin kan ada ibadah-ibadah yang dapat dilakukan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa sehingga ia dapat fokus dan mengalihkan pikiran begitu. Jadi pikirannya dengan fokusnya dia beribadah, jadi pikiran itu bakal teralih, jadi nggak teralih ke hal-hal yang mengganggu pikirannya begitu, Mbak. Oke, ini saya mau respon satu-satu ya Mbak Nina ya. Terkait tadi memang di awal tadi Mbak Nina mengatakan bahwa harus komitmen dulu di awal bahwa aku bisa, aku mau, dan harus konsisten untuk itu ya Mbak Nina ya. Terus juga terkait dengan hubungan dengan agama tadi, dan juga pasti ada hubungan psikologis dan agama. Iya betul. Dan juga terkait dengan terakhir tadi, kalau sholat itu sebenarnya salah satu meditasi juga ya, Mbak betul, Nina ya. Oke, Mbak Nina, sedih sekali kita sudah di penghujung acara. Ini mungkin ada kesimpulan sedikit saja dari Mbak Nina, Mbak, silakan. Oke, baik. Jadi gangguan kecemasan ini gangguan di mana seseorang itu tidak percaya diri, merasa cemas, khawatir terhadap apa yang ada dalam dirinya begitu kan. Nah, jadi fokuslah dengan kegiatan yang ia geluti sekarang. Seandainya dia seandainya dia kayak Mbak misalnya seorang penyiar, fokuslah dengan kegiatannya, yang fokuslah dengan pekerjaan ataupun dengan keluarga. Kalau dia pun ibu rumah tangga, fokuslah terhadap anaknya, tumbuh kembang anak, nutrisi anak gitu. Jadi fokuskan kegiatan sehari-hari itu dan jangan mengisi waktu luang itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat itulah yang akan membuat orang berpikir di luar nalar, berpikir dapat berhalusinasi begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Nina atas kehadirannya hari ini. Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk Sipo Friends. Baik. Dan untuk Sipo Friends, terima kasih atas perhatiannya. Saya Rifda Alda Ufaira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.